ketemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai yang kelima. Pendek ya, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena Tuhan memberikan anugerah sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yohana bertemu satu peribahasa dari Minangkabau. Minangkabau itu mana? Benar, Sumatera Barat. Wah, ini peribahasanya seru dulu adik-adik. Dengerin baik-baik. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ibu Yohana sebenarnya bingung karena bahasanya tidak dimengerti. Ibu Yohana mau searching, cari tahu. Ternyata intinya adalah memberi sesuatu harus sesuai kemampuan. Yang penting adalah ikhlas. Orang-orang Minangkabau senang sekali memakai bahasa ini untuk mengajari orang untuk bergotong royong, membantu orang lain dengan keikhlasan, memberi dengan ikhlas. Nah, ternyata di Alkitab kita juga diajarin hal sama loh adik-adik. Walaupun peribahasa ini sebenarnya loh kok bagus ya, ternyata Alkitab juga mengajarinya hal yang sama. Kita akan baca ayat 1 sampai 5. Adik-adik yang belum bisa membaca atau belum sempat membukanya, dengarkan baik-baik. Tentang pelayanan kepada orang-orang yang kudus, tidak perlu lagi kamu menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Katanya, Akaya sudah siap sedia sejak tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kamu dalam hal di atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Adik-adik, 1 tahun yang lalu, ini ceritanya Paulus ya, orang Korintus berjanji akan memberi kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Maksudnya orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka memberi diri mereka untuk melayani dan melakukan begitu banyak kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus, menyebarkan Injil dan banyak hal lainnya. Tetapi hidup mereka kekurangan. Makanya Korintus ini dengan jemaat yang begitu besar dan ekonomi mereka yang kokoh, yang lumayan, mereka mempunyai ide untuk memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Tetapi ternyata ditunda-tunda terus. Rasul Paulus pernah bercerita ini kepada orang Makedonia, dan orang Makedonia akhirnya tergugah ingin mengambil bagian dalam pemberian itu. Padahal jemaat Makedonia bukan orang-orang kaya, mereka orang-orang miskin, tetapi mereka memberi dengan ikhlas. Sedikit demi sedikit mereka kumpulkan dan ternyata menjadi banyak. Inilah yang inti pelajaran kita. Paulus mengingatkan, kalau kau ingin memberi, jangan ditunda-tunda. Jangan kau pertimbangan. Kalau sekarang istilahnya adalah mendang-mending gitu ya. Tidak, tetapi Rasul Paulus mengingatkan, kalau kau memang sudah berjanji, kau beri dan beri. Jangan ditunda-tunda. Dan memberinya harus ikhlas, jangan dipaksa. Orang Makedonia orang miskin, tetapi mereka bisa memberi dengan tulus ikhlas. Tetapi orang-orang Korintus menahan terus, memberinya tidak langsung, tetapi mereka menahannya. Adik-adik, ketulusan harus berbuah pada tindakan agar orang dapat melihat wujud dari ketulusan itu. Tindakan itu akan menjadi baik dan maksimal bila dipersiapkan dengan baik sehingga tepat sasaran dan berguna. Jadi kalau kau ingin memberi, berdoalah, Tuhan aku ingin memberi, tetapi Tuhan aku punyanya segini, bagaimana ini? Ingat ya adik-adik, pemberian itu bukan soal besar dan kecil, tetapi soal apa? Soal ketulusan. Seperti peribahasa yang tadi,
hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Artinya itu kita memberi harus dengan ikhlas. Lapah itu artinya dipotong, dibagi sama raja. Cecah itu akhirnya di porsinya kecil-kecil, dicecah, dipotong kecil-kecil. Gajah dan tadi hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Jadi semua potongan itu ada yang dipotong besar, ada potongan kecil. Itu harus dibagi rata dan harus ikhlas. Intinya adalah peribahasa ini adalah kau memberi harus ikhlas, harus tahu cara melihat orang lain kesusahan, ayo kita tolong. Dan begitu juga Alkitab hari ini mengajarkan kita, ayo lihat sekelilingmu mana yang butuh bantuan. Tetapi ingat ya, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Oh, bukan begitu artinya, bukan diumpetin, tetapi kau beri dengan ikhlas. Jangan menyombongkan diri, nih aku memberi nih. Jangan ya, yang tahu hanya Tuhan dan engkau. Ketulusanmu, kebaikan hatimu itu asalnya dari Tuhan, dan biarlah itu menjadi pujian untuk Tuhan, bukan pujian untuk diri sendiri. Dan sekarang adik-adik, tugas adik-adik adalah memperhatikan sekelilingmu, ada nggak ya orang yang perlu kita bantu. Mereka perlu bantuan apa ya? Apakah berbentuk barang atau berbentuk uang? Bagaimana caranya aku membantu supaya orang itu tidak tersinggung dan pemberianku ini tepat sasaran dan berguna. Nah, kalau sudah begini, diskusikan kepada orang sekelilingmu, pada mama, papa, atau keluargamu, dan jangan lupa untuk berdoa pada Tuhan, biar pemberianmu menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diajarkan untuk memberi dengan ikhlas, dengan sukacita, jangan terpaksa. Ajari kami untuk memperhatikan orang-orang sekeliling kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkati supaya hati kami tulus ikhlas, tidak terpaksa, tidak menonjolkan diri, tetapi semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus, renungan harian anak.